Begitu Andi mengucapkan kata-kata itu, tubuh Maxim dan yang lainnya langsung gemetar hebat karena ketakutan. Mereka tidak mengerti bagaimana pemuda di depan mereka bisa sekejam ini, bahkan ingin menggunakan hyena Afrika untuk menyiksa mereka. Begitu tidak manusiawi, apakah pemuda ini masih bisa disebut manusia? Akhirnya salah satu dari mereka tidak tahan lagi dan menangis. Aku akan bicara. Aku akan mengakui semuanya. Begitu dia berkata demikian, dua orang lainnya segera mengikuti. Aku akan bicara. Andi Rewa mengangguk puas. Baiklah, sikap kalian bertiga cukup kooperatif. Nanti aku akan memberikan kalian waktu untuk menjelaskan semuanya secara rinci. Selesai berbicara, dia menatap Maxim dan tersenyum dingin. Sepertinya tulangmu sangat keras. Aku ingin tahu, apakah hyena Afrika bisa menggigitnya? Setelah itu, Andi Rewa tertawa pada dirinya sendiri. Lihat betapa pelupanya aku. Hyena Afrika sebenarnya tidak terlalu suka tulang. Mereka lebih suka menemukan titik lemah pada mangsanya dan menyerang terus-menerus di sana. Kita lihat saja nanti, apakah kau bisa bertahan. Wajah Maxim menjadi pucat seperti kertas. Dalam ketakutan yang mendalam, dia akhirnya menangis dan berkata, Aku juga akan bicara. Aku akan bicara semuanya. Tolong jangan siksa aku. Baru setelah itu, Andi Rewa tersenyum dingin. Dia mengambil ponselnya dan mulai merekam video baru. Dia memberikan perintah. Ayo, mulai bicara. Perkenalkan diri kalian lebih dulu, lalu jelaskan dengan rinci. Siapa yang memerintahkan kalian untuk melakukan semua ini? Dengan menahan rasa sakit yang luar biasa, Maxim mulai berkata, Namaku Maxim. Aku adalah kepala tim pengawal pribadi Chandra Smith, kepala keluarga Smith di Jakarta. Aku telah bekerja untuknya selama hampir 20 tahun. Kali ini, aku datang ke Makassar atas perintah langsung Chandra Smith untuk membunuh menantu tertuanya, yaitu istri Arya Smith, Hana Wijaya. Andi Rewa bertanya lagi, kenapa si tua bangka Chandra Smith itu ingin membunuh Hana Wijaya? Maxim dengan ketakutan yang memuncak berpikir di dalam hatinya, orang ini, siapa sebenarnya dia? Dia sama sekali tidak menghormati Chandra Smith, bahkan berani memanggil Chandra Smith tua bangka secara terbuka. Apakah dia tidak takut mati? Namun meskipun ada keraguan, Maxim tidak berani membantah sedikit pun. Dengan gugup dia menjawab, Ini karena Chandra Smith sangat tidak puas dengan Hana. Dia merasa bahwa keinginan Hana untuk bercerai dengan Arya Smith di saat seperti ini adalah tindakan menusuk dari belakang bagi keluarga Smith. Yang lebih membuatnya marah, Hana berani datang ke Makassar untuk mengenang Sandi Rewa dari keluarga Rewa dan bahkan ingin secara terbuka mengikuti pelelangan untuk membeli rumah tua yang pernah ditinggali Sandi Rewa. Chandra Smith merasa bahwa tindakan Hana sangat merusak reputasi keluarga Smith, membuat keluarga kehilangan muka dan mempermalukan dirinya sendiri. Karena itu, dia berencana untuk membersihkan rumahnya dengan membunuh Hana. Andi Rewa bertanya lagi, jadi bagaimana Chandra Smith merencanakan semuanya? Maxim menjawab dengan cepat, Chandra Smith ingin meniru metode keluarga kerajaan Eropa saat membunuh putri terkenal mereka, yaitu dengan membuat kecelakaan mobil untuk membunuh Hana. Dia memerintahkan Benny untuk berakting seolah-olah sedang dikejar-kejar, lalu menculik Hana sebagai sandera. Kemudian aku diperintahkan untuk merancang kecelakaan mobil di dalam terowongan, lalu membunuh Benny dan Hana sekaligus. Andi Rewa tertawa dingin.
Oh, jadi Chandra Smith si tua bangka itu, demi membunuh seorang Hana, dengan sengaja menyuruh Benny memasang bahan peledak di tubuhnya dan menyandra lebih dari 100 orang? Saat ini, suara Andi tiba-tiba naik beberapa tingkat. Dia memarahi dengan nada keras. Apakah Chandra Smith si tua bangka itu masih pantas disebut manusia? Demi kepentingan pribadinya, demi urusan kecil keluarganya, dia sampai berencana menciptakan sebuah insiden teror dengan dampak yang begitu buruk. Apakah dia sama sekali tidak peduli pada keamanan masyarakat dan keselamatan harta benda rakyat? Kata-kata Andi Rewa ini langsung membuat Maxim ketakutan setengah mati. Dia bertanya-tanya di dalam hatinya, orang ini, apa yang ingin dilakukan orang ini? Apakah dia benar-benar ingin memusuhi keluarga Smith sampai mati? Kalau video ini disebarkan, maka Tuan Chandra Smith pasti akan menjadi sasaran kutukan seluruh rakyat negeri ini. Pada saat itu, pihak berwenang juga pasti akan meminta pertanggungjawaban dari keluarga Smith, bahkan sangat mungkin memberikan hukuman berat. Kemungkinan besar keluarga Smith akan mengalami pukulan keras dan tidak bisa bangkit kembali. Memikirkan hal ini, Maxim segera berbicara dengan suara gemetar. Mengenai itu, aku tidak tahu. Aku hanya menjalankan perintah dan tidak berani menduga maksud Tuan Chandra. Itulah satu-satunya jawaban yang bisa diberikan Maxim. Dia tidak berani membuat pernyataan yang menuduh Chandra Smith atas perkataan Andi Rewa. Namun, dia juga tidak berani membela Chandra Smith di hadapan Andi. Jadi dia hanya bisa menggunakan cara yang seolah-olah netral. Padahal sebenarnya, itu adalah upaya melepaskan diri dari tanggung jawab. Andi Rewa tersenyum dingin dan berkata, untuk seluruh insiden ini, aku yakin bahwa setelah rakyat tahu kebenarannya, mereka pasti akan memiliki penilaian yang jelas. Hari ini, fakta bahwa Benny membawa bahan peledak dan menyerbu gedung lelang sudah tidak terbantahkan. Dan tidak ada seorang pun yang bisa membela si tua bangka Chandra Smith itu. Setelah itu, dia melanjutkan dengan suara dingin. Si tua bangka Chandra Smith ini benar-benar manusia bejat. Sebelumnya dia sudah mencoba membunuh cucu kandungnya sendiri, Riani, anak haram Arya Smith. Dan dengan tidak tahu malu dia menyuruh Arya Smith yang mengambil alih tanggung jawabnya. Sekarang dia mencoba membunuh istri Arya Smith. Ini benar-benar kebiasaan lamanya. Aku percaya kalau rakyat pasti akan melihat wajah aslinya yang keji melalui rencana pembunuhan Hana kali ini. Selain itu, ini juga membuktikan kalau Arya Smith telah difitnah. Kasihan pria itu, betul-betul tragis. Ayah kandungnya ingin membunuh anak haramnya, dan sekarang ingin membunuh istrinya juga. Setelah itu, Andi Rewa mengubah nada suaranya. Dia berbicara dengan dingin. Sebenarnya, tindakan keji yang dilakukan oleh Chandra Smith tidak hanya sebatas ini. Setelah selesai berbicara, Andi Rewa langsung berdiri. Dia mengarahkan kamera ke Rolls Royce yang rusak. Dia merekam Hana dan Ziva yang terluka parah dan tidak sadarkan diri. Dengan suara dingin, dia berkata, si tua bangka Chandra Smith itu, demi menjaga wajahnya sendiri, meskipun tahu bahwa cucu kandungnya Ziva Smith ada di dalam mobil bersama Hana, dia tetap tidak menghentikan rencana tersebut. Bahkan, dia memerintahkan bawahannya untuk membunuh Ziva dan Hana sekaligus. Tua bangka seperti ini benar-benar musuh rakyat dan pantas dihukum mati oleh semua orang. Mendengar ini, Maxim langsung berteriak ketakutan. Bukan seperti itu. Tuan Chandra Smith tidak tahu kalau Nona Ziva ada di dalam mobil. Andi Rewa segera menghentikan perekaman. Dia berjalan mendekati Maxim dan menamparnya dengan keras. Kau masih berani membela si tua bangka itu dengan mulutmu? Maxim dengan putus asa berkata, Aku tidak membela. Apa yang aku katakan adalah fakta.
Tuan Chandra Smith benar-benar tidak bermaksud melukai Nona Ziva. Benny lah yang dengan seenaknya membawa Nona Ziva masuk ke dalam mobil. Andi Rewa tersenyum dingin. Aku tidak peduli. Si tua bangka Chandra Smith itu biasanya suka memberikan tuduhan palsu pada orang lain, bukan? Hari ini aku ingin dia merasakan bagaimana rasanya ketika seseorang memberinya tuduhan palsu. Maxim hampir kehilangan kendali atas dirinya sendiri. Dia tidak menyangka kalau Andi Rewa begitu kejam dan menggunakan insiden ini untuk langsung menghancurkan reputasi Chandra Smith dan seluruh keluarga Smith. Dia bisa membayangkan, begitu insiden ini terungkap, keluarga Smith akan berada dalam posisi yang sangat sulit. Ini mungkin akan menjadi bencana terbesar yang dialami keluarga Smith dalam puluhan tahun. Secara refleks, Maxim berkata, Kau tidak bisa membalikan fakta seperti itu. Andi Rewa tersenyum dingin dan berkata, Kau masih merasa khawatir dengan tuanmu? Jangan khawatir. Aku akan menghapus semua bagian dalam rekaman yang kau gunakan untuk membela si tua bangka Chandra Smith dan kemudian mempublikasikan video ini. Pada saat itu, reputasi keluarga Smith akan jatuh ke lubang limbah dan itu juga akan menjadi kontribusi darimu. Mendengar ini, wajah Maxim seketika pucat seperti mayat. Andi Rewa tidak mempedulikannya lagi. Dia berbalik kepada Ibnu Komar dan berkata, bawa keempat orang ini diam-diam ke peternakan Albert untuk dijaga dengan ketat. Ibnu Komar segera mengangguk. Baik, Puang. Aku juga sudah memanggil 2 helikopter tambahan. Mereka akan segera tiba. Andi Rewa mengangguk pelan lalu berkata lagi, selain itu, beritahu Albert, kalau nanti aku akan mengirimkan dana kepadanya untuk memperbaiki peternakannya. Dana itu bisa digunakan untuk memperluas skala kandang, meningkatkan fasilitas internal, dan yang lebih penting, membangun kompleks kandang bawah tanah. Sudah waktunya kandang-kandang di sana diperbesar. Sekalian melakukan peningkatan skala industrinya. Ibnu Komar tidak bisa menahan tawa mendengar ini. Dia sangat mengerti maksud Andi Rewa. Meski disebut sebagai peningkatan peternakan, sebenarnya ini karena Andi terus mengirim banyak orang ke sana. Sehingga kalau tidak diperluas, jumlah orang di kandang akan segera melebihi jumlah hewan. Ibnu Komar langsung menjawab, baik Puang. Nanti aku akan menyampaikan pesan ini kepada Albert. Tidak lama setelah itu, 8 pria berpakaian hitam bersenjata lengkap memasuki tempat tersebut. Mereka berjalan mendekati Ibnu Komar dan memberi hormat. Ibnu Komar mengangguk lalu memberi perintah tegas. Kalian ikat keempat orang ini seperti mengikat belalang. Bawa mereka keluar dan segera kirimkan ke peternakan Albert. Mereka langsung mematuhi perintah dengan mengikat Maxim dan 3 orang lainnya, lalu membawa mereka pergi. Setelah itu, hanya Ibnu Komar yang tinggal bersama Andi Rewa di terowongan. Saat itu, Andi Rewa berjalan ke sisi Rolls-Royce yang hancur dan melihat Hana serta Ziva yang terluka parah dan tidak sadarkan diri di dalam mobil. Dia menghela nafas panjang dengan rasa tidak berdaya. Melihat Andi Rewa menghela nafas, Ibnu Komar segera bertanya, Puang, apakah kau menghela nafas karena mereka tidak bisa diselamatkan? Andi Rewa menggelengkan kepalanya. Aku menghela nafas karena mereka masih bisa diselamatkan. Ibnu Komar berkata dengan bingung, Puang, kalau mereka masih bisa diselamatkan, kenapa kau malah menghela nafas? Andi Rewa mendesah lagi. Aku menghela nafas karena aku harus menyelamatkan Ziva lagi. Ini adalah kedua kalinya aku menyelamatkan nyawanya. Kemudian dia melanjutkan, aku telah menyelamatkannya 2 kali. Menyelamatkan kakaknya 1 kali dan menyelamatkan saudara tirinya 1 kali. Ayah mereka, Arya Smith, hanya memiliki 3 anak, tapi aku sudah menyelamatkan mereka 4 kali. Apa-apaan ini?
Ibnu Komar juga tidak bisa menahan diri untuk berkata, "Puang, aku yakin kau pasti berpikir bahwa dosa orang tua tidak boleh ditanggung oleh anak-anak. Meskipun generasi tua keluarga Smith semuanya bermasalah, namun Ziva memang berbeda." Andi Rewa menggelengkan kepalanya. "Aku tidak banyak berinteraksi dengannya, jadi aku tidak tahu apakah dia berbeda dari Chandra Smith dan Arya Smith atau tidak." Ibnu Komar menjawab dengan serius, "Puang, Ziva memiliki reputasi yang sangat baik di Jakarta. Dia cerdas, rajin, rendah hati, dan tidak pernah bersikap arogan meskipun dia anak keluarga kaya. Dari kecil hingga dewasa, tidak pernah terdengar dia memanfaatkan statusnya untuk menindas orang lain. Jadi, aku rasa kau tidak salah menyelamatkannya." Andi Rewa mengangguk. "Semoga saja begitu." Sambil berbicara, Andi Rewa mengeluarkan 1 saset jamu regenerasi dari sakunya, membaginya menjadi 2, lalu masing-masing dimasukkannya ke dalam mulut ibu dan anak tersebut. Tubuh Hana dan Ziva yang awalnya hampir kehilangan nyawa, mulai pulih dengan cepat setelah jamu regenerasi masuk ke tubuh mereka. Andi Rewa merasakan kalau nafas keduanya semakin kuat, lalu dia menghela nafas lega. Di sisi lain, Ibnu Komar bertanya, "Puang, bagaimana kita menangani mereka berdua? Apakah kita biarkan mereka pergi begitu saja setelah mereka pulih? Atau..." Andi Rewa melambaikan tangannya. "Kalau kita membiarkan mereka keluar dari sini tanpa cedera dan langsung muncul di depan publik, video yang baru saja aku rekam akan kehilangan maknanya. Selama mereka hidup, tidak terluka parah, dan tidak ada masalah besar, di mata orang biasa, keluarga Smith tidak akan terlihat sejahat itu." Setelah itu, Andi Rewa melanjutkan, "Begini saja, bawa mereka ke hotelmu dan tahan mereka di sana, seperti yang kita lakukan dengan Riani. Layani mereka dengan makanan dan minuman yang baik, tapi jangan biarkan mereka berkomunikasi dengan dunia luar. Juga jangan biarkan mereka keluar dari kamar 1 langkah pun." Ibnu Komar langsung mengangguk, lalu bertanya, "Bagaimana cara kita mengeluarkan mereka dari mobil ini?" Andi Rewa tidak menjawab. Dia langsung membungkuk, menggunakan kedua tangannya untuk membongkar sandaran kursi depan dan belakang yang menjepit tubuh ibu dan anak itu dengan kekuatan luar biasa. Ibnu Komar yang menyaksikan ini awalnya tertegun, lalu menyadari situasinya dan tertawa di dalam hatinya. "Aku benar-benar terlalu bodoh. Dulu Puang memanggil petir untuk menghancurkan 8 preman keluarga hartawan di Gunung Bawakaraeng. Itu benar-benar seperti keajaiban. Apa yang dia lakukan sekarang ini tidak ada apa-apanya dibandingkan waktu itu." Ketika Ibnu Komar berpikir demikian, Andi Rewa sudah berhasil membuka kursi yang menjepit tubuh Hana dan Ziva. Kemudian, Andi Rewa pertama-tama mengangkat Hana keluar dengan hati-hati dan meletakkannya di lantai terowongan. Setelah itu, barulah dia kembali untuk mengangkat Ziva keluar. Saat ini, Ziva berada dalam kondisi yang sangat kacau. Dalam kekacauan itu, pikirannya masih berfungsi normal, tetapi hampir sepenuhnya terputus dari dunia luar. Dunia di pikirannya gelap gulita, hanya tersisa kesadaran yang samar-samar. Dia mengingat bahwa sebelum pingsan, dia mendengar seseorang berbicara. Sepertinya ada orang lain di sana. Selain itu, suara itu terasa familiar. Ziva berbicara di dalam hatinya. "Suara itu sepertinya suara yang sama ketika aku dan kakakku diculik di Jepang dan hampir dibunuh. Saat itu, suara itu milik orang yang menyelamatkan kami. Orang yang berbicara itu pasti penolong yang selama ini ku cari. Namun, sebelum aku menutup mata, kesadaranku sudah kabur. Jadi aku tidak yakin apakah itu kenyataan atau hanya halusinasi."
Bagaimanapun, suara sang penolong itu selalu terngiang-ngiang di kepalaku setiap hari. Mungkin dalam situasi genting seperti ini, aku hanya berhalusinasi. Kalau kupikir-pikir, ramalan kakek benar juga. Kakek bilang bahwa takdir sang penolong itu terlalu kuat. Aku tidak seharusnya mencarinya lagi, atau aku akan seperti ngengat yang terbang menuju api. Ternyata itu bukan omong kosong. Namun, aku hampir mati di Makassar tanpa pernah menemukan penolongku. Apakah langit bahkan tidak memberiku kesempatan untuk melihat api itu? Sekarang kalau aku mati di sini tanpa hasil, rasanya sangat tidak adil. Saat Ziva meratapi nasibnya dan bersiap menerima kematian, tiba-tiba dia merasa tubuhnya yang sebelumnya mati rasa mulai mendapatkan kembali sedikit sensasi. Kemudian dia merasakan seseorang menyentuh kedua ketiaknya dan mengangkat tubuhnya. Pada saat ini dia merasa takut dan cemas. Dia tidak tahu apa yang sedang terjadi, atau apakah itu nyata atau hanya ilusi. Dia bahkan berpikir bahwa mungkin itu adalah rohnya yang berusaha meninggalkan tubuhnya. Dalam keadaan itu, dia berusaha keras untuk membuka matanya. Setelah beberapa kali mencoba, dia akhirnya melihat sedikit cahaya dalam kegelapan. Dengan susah payah, dia melihat wajah seorang pria. Ziva merasa kaget sekaligus gembira. Dia mengumpulkan seluruh energinya untuk membuka matanya lebih lebar. Di detik berikutnya, wajah yang selama ini muncul dalam mimpinya akhirnya benar-benar muncul di hadapannya. Saat itu juga, Ziva merasa hatinya berteriak, "Itu dia! Itu benar-benar dia!" Saat ini Ziva tidak tahu apakah dirinya berada dalam kenyataan, mimpi, atau bahkan dalam kondisi roh keluar dari tubuh sebelum ajalnya. Namun, wajah Andi di depannya begitu jelas terlihat. Ziva berpikir, inilah orang yang seperti pahlawan dari langit, menyelamatkan aku dan kakakku dari para ninja Jepang. Inilah orang yang pernah memarahiku karena berpikiran dangkal dan tidak berpikiran luas di jalanan Tokyo. Memikirkan itu, Ziva tidak peduli apakah yang terjadi ini nyata atau mimpi. Dia secara refleks mengangkat tangannya. Ketika ujung jari Ziva yang dingin menyentuh pipi Andi Rewa, dia terkejut dan berkata, "Ini begitu nyata." Andi Rewa awalnya hendak meletakkan Ziva di sebelah Hana, tetapi dia tidak menyangka Ziva akan sadar begitu cepat. Ini membuatnya sedikit terkejut. Saat itu, Ziva berseru dengan penuh emosi, "Penolong, ini benar-benar kau?" Andi Rewa mengerutkan alisnya sedikit dan berkata, "Tidak, ini hanya mimpi. Lanjutkan tidurmu." Setelah itu dia menyentuh dahi Ziva dengan lembut. Dengan sedikit energi spiritual yang masuk ke otaknya, Ziva langsung tertidur kembali. Andi Rewa memandang Ziva yang tertidur lagi dan bergumam, "Kenapa wanita ini cepat sekali bangun?" Untuk menghindari kerumitan, dia juga menyentuh dahi Hana untuk memastikan Hana tetap tidak sadar untuk sementara waktu. Baru saja Andi Rewa selesai, suara besar terdengar dari ujung lain terowongan. Ibnu Komar segera berkata, "Puang, sepertinya proses pembersihan terowongan sudah dimulai. Mari kita cepat pergi." Andi Rewa mengangguk. Tanpa membuang waktu untuk menurunkan Ziva, dia mengangkat Ziva ke bahu kiri dan mengangkat Hana ke bahu kanannya sambil berkata, "Ayo kita pergi." Di ujung lain terowongan, sebuah helikopter telah membawa 4 bawahan Chandra Smith ke peternakan Albert. 2 helikopter lainnya tetap di lokasi, 1 di jalan raya, 1 lagi berjaga di udara. Andi Rewa segera membawa Ibnu Komar. Dia membawa juga ibu dan anak itu ke salah satu helikopter dan menempatkan mereka dengan hati-hati.
Setelah itu dia dan Ibnu Komar melompat masuk. Ibnu Komar duduk di kursi co-pilot dan memerintahkan pilot, "Cepat, kembali ke hotel." Pilot segera menerbangkan helikopter dengan kecepatan penuh menuju pusat kota Makassar. Dalam perjalanan, Ibnu Komar menghubungi staf hotel dan memerintahkan persiapan kamar. Lantai eksekutif telah dikosongkan untuk Riani dan beberapa awak kapal yang membelot dari keluarga Smith. Karena masih ada banyak kamar kosong, Ibnu Komar meminta salah satu suite eksekutif terbesar disiapkan untuk Hana dan Ziva. 20 menit kemudian, helikopter mendarat di helipad di atap hotel milik Ibnu Komar. Lantai paling atas telah sepenuhnya disterilkan. Mulai dari atap hingga lantai eksekutif yang terisolasi. Hanya staf terpercaya Ibnu Komar yang diizinkan berada di sana, tanpa seorang pun petugas hotel biasa. Andi Rewa membawa ibu dan anak itu ke kamar bersama Ibnu Komar yang telah disiapkan. Kemudian mengatur posisi mereka dengan hati-hati di dalam. Setelah memastikan semuanya beres, Andi Rewa melihat jam tangannya dan berkata kepada Ibnu Komar, "Aku perkirakan mereka tidak akan bangun sebelum pukul 8 malam. Susun beberapa karyawan wanita yang bisa dipercaya untuk mengawasi mereka dengan baik." Ibnu Komar segera mengangguk, "Baik, Puang, jangan khawatir, akan aku atur." Pada saat ini, ponsel Andi tiba-tiba menerima notifikasi berita. Judul besar di layar menarik perhatiannya. Kecelakaan besar terjadi di terowongan. Buronan kelas A yaitu Beni tewas. 2 sandera hilang tanpa jejak. Andi Rewa buru-buru membuka notifikasi tersebut dan mendapati bahwa itu adalah laporan pertama dari media lokal Makassar mengenai kejadian di lokasi. Di terowongan, petugas telah membuka salah satu jalur jalan dan polisi segera memasuki tempat kejadian, lalu menemukan lokasi kecelakaan mobil Rolls-Royce. Segera setelah itu, mereka menemukan Beni yang ditembak di belakang kepalanya. Hal ini membuat mereka terkejut. Mereka awalnya mengira kalau Beni hanya terlibat dalam kecelakaan mobil, tetapi ternyata Beni dibunuh dengan tembakan. Situasi ini menjadi jauh lebih rumit. Kenapa Beni ditembak? Siapa yang menembaknya? Yang lebih membingungkan lagi, 2 sandera hilang begitu saja. Laporan tersebut juga menyebutkan secara rinci tentang hilangnya sandera. Berdasarkan laporan tersebut, polisi menemukan darah dan rambut sandera di kursi belakang Rolls-Royce yang hancur, dan sepatu Ziva juga tertinggal di dalam mobil. Selain itu, mereka juga menemukan bukti yang menunjukkan bahwa Sandra berada di dalam mobil saat kecelakaan. Dari situ, bisa disimpulkan bahwa saat kecelakaan terjadi, kedua Sandra, seperti halnya Beni, berada di dalam mobil Rolls-Royce. Namun, kemudian kedua Sandra itu menghilang begitu saja. Melihat seberapa kuat benturan kecelakaan tersebut, bahkan kalaupun mereka tidak tewas, mereka pasti terluka parah. Bagaimana mungkin mereka bisa menghilang begitu saja? Berita mengenai Beni yang muncul di Makassar dengan membawa bahan peledak dan menyandra orang untuk melarikan diri sudah menjadi berita besar di seluruh negeri. Karena itu, begitu berita ini diterbitkan di Makassar, berita itu segera menyebar ke seluruh negeri. Berita lokal yang baru diterbitkan segera diteruskan oleh berbagai media besar di dalam negeri. Jumlah komentar meningkat pesat dan popularitas di internet mencapai posisi pertama. Kini, seluruh negara fokus pada 2 sandera yang diculik dan bertanya-tanya kemana mereka pergi. Andi Rewa melihat betapa besar perhatian yang diberikan terhadap kejadian ini, dan dia segera berkata kepada Ibnu Komar, "Segera temukan orang-orang untuk menyebarkan identitas asli Hana dan Ziva di seluruh internet. Kita harus memastikan seluruh netizen tahu bahwa Sandra yang dimaksud adalah menantu dan cucu sulung perempuan dari keluarga Smith." Ibnu Komar segera bertanya, "Puang,
Apakah kita juga harus mempublikasikan video yang kau ambil? Kalau begitu, keluarga Smith pasti akan hancur. Andi Rewa mengangkat tangannya, memberi isyarat untuk menunda. Jangan dulu. Video yang aku miliki adalah kartu truf sejati. Menggunakannya terlalu cepat akan sia-sia. Kemudian dengan senyum dingin, Andi Rewa melanjutkan. Pertama-tama, aku ingin membiarkan pengaruh dari peristiwa ini berkembang secara maksimal. Kita buat hilangnya Hana dan Ziva menjadi misteri yang mengguncang seluruh negara, hingga memicu spekulasi dan diskusi liar di kalangan netizen, dan membuat semua orang sangat ingin mengetahui jawabannya. Setelah itu, aku akan merilis video dan langsung menghancurkan keluarga Smith. Andi Rewa kemudian memberi instruksi lagi. Carikan aku sekelompok orang dengan ide-ide liar yang bisa menggiring opini. Biarkan mereka berspekulasi secara bebas tentang kemana Hana dan Ziva pergi, serta konspirasi di balik seluruh kejadian ini. Bisa saja ada yang mengatakan ini adalah perbuatan dari pesaing keluarga Smith. Bisa juga ada yang dengan berani berspekulasi bahwa ibu dan anak itu telah diselamatkan oleh seseorang yang sangat berpengaruh. Bahkan ada yang bisa meramalkan bahwa ibu dan anak itu pasti sudah meninggal dan tidak lama lagi mayat mereka akan ditemukan. Kemudian, di antara semua spekulasi tersebut, kita campurkan kebenaran. Biarkan sebagian orang berpikir bahwa kedua wanita ini sebenarnya dibunuh oleh keluarga Smith. Begitu ini menjadi teka-teki yang mengganggu setiap orang. Ketika akhirnya aku mengungkapkan jawabannya, keluarga Smith tidak akan pernah bisa bangkit lagi. Saat ini di rumah keluarga Smith di Jakarta, Chandra Smith memegang ponsel dengan marah. Dia menahan diri untuk tidak melempar ponselnya dan membaca berita tersebut sampai selesai. Setelah itu dia tidak bisa menahan kemarahannya dan mengumpat, "Kurang ajar! Apa yang dilakukan si Maxim ini? Kenapa Ziva juga ada di mobil itu? Sekarang Hana dan Ziva berada di mana? Maxim dan yang lainnya pergi kemana?" Sebenarnya Robin hampir ketakutan setengah mati. Tapi dia berusaha tetap tenang dan berkata, "Ayah, sekarang Maxim sudah tidak bisa dihubungi. Dan nasib kakak ipar serta Ziva juga belum jelas. Apakah mungkin ada orang yang dengan sengaja melawan keluarga Smith kita?" Chandra Smith hanya menginginkan kepala Hana. Dan Robinlah yang untuk mencegah bahaya di kemudian hari, menyuruh orang menemukan keluarga Benny, lalu memberikan 1 miliar dan memerintahkan Benny untuk membunuh Ziva juga. Sekarang semuanya sudah terbongkar dan Ziva masih menghilang. Kalau ini bocor, Robin hampir pasti akan hancur. Karena itu, dia sengaja mengalihkan topik dan membawa perhatian Chandra Smith ke arah musuh keluarga Smith. Chandra Smith dengan wajah gelap berkata, "Untuk masalah ini, aku juga tidak bisa menjawab. Sekarang, orang-orang hilang dan tidak ada petunjuk yang berharga sama sekali. Entah kenapa, seluruh kejadian ini terasa sangat aneh. Sangat aneh. Aku, Chandra Smith, sudah lama berurusan di dunia ini. Tapi aku belum pernah menghadapi hal yang sehebat ini." Saat mengatakan itu, dia dengan dingin melanjutkan, "Aku sekarang punya banyak pertanyaan yang belum bisa dijawab. Misalnya, kenapa Ziva bisa ada di dalam mobil? Benny adalah orang yang berhubungan dengan Maxim. Aku sudah memberi tugas yang sangat jelas kepada Maxim. Aku sudah bilang padanya, selama Hana mati, apapun yang terjadi dengan Ziva atau Josh, kalau mereka pergi ke tempat lelang, jangan ganggu mereka. Josh masih bisa dibilang aman karena dia terbang kembali ke Jakarta." Dia terbang kembali ke Jakarta lebih dulu dan tidak datang ke tempat kejadian. Tapi kenapa Ziva bisa ada di mobil itu? Ini jelas melanggar perintahku. Robin buru-buru berkata, "Ayah, bagaimana kalau Benny lah yang bertindak sendiri?" Chandra Smith dengan tegas menjawab, "Tidak mungkin. Aku tahu betul orang itu. Dia kejam, itu satu hal. Tapi yang lebih penting, dia sangat efisien dan tidak suka menunda-nunda.
Dia selalu bertindak sesuai rencana tanpa ragu. Setiap kasus yang dia tangani sebelumnya selalu direncanakan dengan sangat matang, dan dia selalu menjalankan semuanya dengan penuh keyakinan. Tidak ada yang dilakukan secara terburu-buru. Itulah sebabnya dia bisa terus diburu, tapi tidak pernah tertangkap. Orang seperti itu sangat teliti dan tidak pernah melakukan sesuatu di luar rencana. Dia tidak mungkin asal membawa Ziva ke dalam mobil. Setelah berkata begitu, ekspresi Chandra Smith berubah tegas dan dia dengan keras berkata, "Pasti ada orang lain yang menyuruh dia melakukan itu." Robin yang mendengarnya langsung merinding ketakutan dan buru-buru berkata, "Ayah, karena selama ini Benny selalu berhubungan dengan Maxim, aku rasa Maxim pasti tidak bisa terlepas dari masalah ini. Dan sekarang dia juga hilang. Aku mencurigai dia mungkin telah dibeli oleh pesaing kita dan musuh-musuh tersembunyi kita." Setelah mengatakan itu, Robin langsung mengamati perubahan ekspresi Chandra Smith. Strateginya adalah mengalihkan perhatian kepada Maxim. Dia bergumam di dalam hatinya, "Bagaimanapun, Maxim juga tidak menjalankan tugas dengan baik dan sudah jelas gagal. Sekarang dia tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Ayah pasti sangat tidak senang dengannya. Jadi sekarang ini adalah waktu yang tepat untuk melemparkan semua kesalahan kepada Maxim. Dan siapa yang tahu apakah Maxim masih hidup atau tidak? Kalau dia sudah mati, itu lebih baik lagi. Aku bisa melemparkan semua kesalahan kepadanya dan dia tidak akan pernah punya kesempatan untuk membela diri." Saat ini Chandra Smith menggelengkan kepala dengan pelan dan berkata, "Memang benar Maxim tidak berhasil menjalankan tugas. Tapi soal kesetiaannya, aku masih tidak meragukannya." Robin segera menambahkan, "Ayah, bukankah ada pepatah yang mengatakan bahwa mengenal wajah tidak berarti mengenal hati? Ayah selalu sangat mempercayai Maxim, tetapi siapa yang tahu apakah dia mungkin tergoda oleh keuntungan dari pihak lain dan mengkhianati ayah?" Chandra Smith mendengus dingin. "Robin, kau bahkan tidak bisa memahami masalah yang mendasar ini? Ini benar-benar membuatku kecewa." Robin bingung kenapa ayahnya tiba-tiba berkata demikian. Dengan gugup dia berkata, "Ayah, aku mohon maaf atas kebodohanku. Tolong jelaskan kepadaku." Chandra Smith bertanya dengan nada dingin, "Kalau memang ada orang yang bisa membeli Maxim untuk melawan keluarga Smith, kenapa harus menyuruhnya menyerang Ziva? Maxim adalah pengawal pribadiku, bahkan kapten tim pengawal. Dia sepenuhnya bisa dibayar untuk membunuhku. Bahkan kalau tidak berhasil membunuhku, setidaknya dia bisa memberikan ancaman besar. Kenapa harus bersusah payah mengincar seorang gadis seperti Ziva?" Robin langsung menyadari maksud ayahnya. Keringat dingin membasahi punggungnya dan dia berpikir, "Ternyata ayah sangat sulit untuk dikelabui. Aku tidak bisa lagi terus menyalahkan Maxim. Kalau tidak, ayah pasti akan curiga." Setelah berpikir demikian, Robin segera mengubah sikapnya dan berkata dengan setuju, "Ayah, setelah ayah menjelaskan seperti itu, aku langsung tercerahkan. Sepertinya Maxim memang tidak mengkhianati ayah. Tapi kalau dia tidak mengkhianati ayah dan sekarang dia hilang, ini membuktikan bahwa pihak yang mengendalikan semua ini memiliki kekuatan yang sangat besar. Kita harus benar-benar waspada." Chandra Smith memijat pelipisnya dan berkata, "Saat ini, aku belum sampai pada tahap memikirkan siapa yang berada di balik semua ini. Masih banyak hal yang tidak bisa kupahami. Contohnya, kenapa Benny ditembak mati? Dari foto-foto di tempat kejadian, mobil itu sudah hancur berantakan. Bahkan kalau Benny adalah orang super sekalipun, pasti akan mati. Kenapa harus menembaknya di kepala? Apa perlunya?" Robin juga tampak bingung dan berkata, "Memang benar begitu.
Dari foto resolusi tinggi yang baru saja ayah minta, terlihat jelas bahwa bagian perut dan tubuh bagian bawah Benny sudah hancur seperti bubur. Tidak perlu lagi menembaknya di kepala. Chandra Smith mengerutkan keningnya dan bergumam, biar kupikirkan. Kalau kecelakaan itu terjadi sesuai rencana, itu berarti hingga saat kecelakaan, semuanya masih berjalan sesuai rencana. Dengan kata lain, saat kecelakaan terjadi, Maxim pasti ada di tempat kejadian. Sambil berbicara, Chandra Smith perlahan memutar ulang skenario di pikirannya. Kalau Maxim ada di tempat kejadian, lalu apa reaksinya ketika dia melihat Ziva juga ada di dalam mobil Benny? Robin hanya bisa mengikuti alur pikiran ayahnya dan berkata, kalau Maxim tidak mengkhianati ayah, maka saat dia melihat Ziva, dia pasti sangat terkejut. Chandra Smith mengangguk, tepat sekali. Ketika Maxim menyadari bahwa Benny membawa Ziva ke mobil, dia pasti sangat terkejut, marah, bahkan mungkin ketakutan. Chandra Smith melanjutkan, dalam situasi itu, Maxim pasti akan bertengkar dengan Benny. Dia pasti akan mempertanyakan kepada Benny siapa yang menyuruhnya mencelakai Ziva. Mendengar ini, Robin langsung merasa ngeri. Dia berpikir dengan cemas. Kalau analisis ayah benar, maka Maxim mungkin sudah mendapatkan informasi penting dari Benny. Walaupun aku tidak langsung berhubungan dengan Benny, tapi aku telah menyuruh orang lain menghubungi keluarganya. Dan dengan dalih keluarga Smith ingin menghabisi satu orang lagi, aku meminta dia juga membunuh gadis bernama Ziva Smith. Kalau ayah mengetahui informasi ini, dia pasti akan tahu bahwa orang yang ingin mencelakai Ziva adalah seseorang dari keluarga Smith sendiri. Pada saat itu, aku akan menjadi tersangka utama. Memikirkan ini, Robin segera berkata, ayah, aku melihat sekarang ada netizen yang mulai mencurigai keluarga Smith sebagai dalang di balik ini. Saat ini, yang paling penting adalah kita harus segera melakukan manajemen krisis. Chandra Smith mengangguk pelan dan berkata, segera lakukan manajemen krisis. Gunakan media untuk mengecam keras penjahat seperti Benny. Selain itu, tawarkan hadiah 50 juta untuk informasi berharga. Dan siapapun yang menyelamatkan Hana dan Ziva, aku akan memberi hadiah 1 miliar.